Halo teman-teman. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengisi Excel di site spillway untuk di saluran irigasi. Beda ya teman-teman dengan site spillway ada di bendungan. Perhitungannya yang maksud saya beda. Untuk pengertiannya sama saja teman-teman. Site spillway dibangun untuk melimpahkan air yang berlebih di saluran tersebut, untuk menjaga air itu tetap tidak overflow atau overtopping. Airnya biar nggak meluber, anggapannya ke tanggul. Kalau misalkan meluber bisa rusak nanti saluran kita yang kita desain. Oke, langsung aja teman-teman lanjut ya. Channel name-nya yang harus kita isi dulu terutama, yaitu saya pakai contoh Lubuk Seberuk SSC. SSC kayak yang saya pernah bilang, subsekondari kanal. Untuk struktur name-nya yaitu BLS 4B-nya. Yuk, lanjut kita isi di sini. Ini sesuai dengan nama struktur name-nya. Key yang pertama kita isi. Key-nya ini adalah key di site spillway di BLS 4B-nya teman-teman. Di sini. Ini ya. Ini key-nya ya. Oke. HL ini adalah lining height. Ini juga bisa dilakukan coba-coba sama teman-teman. Karena ini nanti akan berpengaruh di H, yang akan ngaruh di ini teman-teman, di overflow crash length L-nya atau L, overflow crash-nya. Apa ya bilangnya, kayak lebarnya si site spillway-nya, panjangnya. Oke, kita lanjut. Saya pakai data HL 2,16, yaitu ketinggian liningnya dari saluran kita. H ini adalah coba-coba. Bisa kita buat dia 1 dulu deh, biar nggak langsung. Ini juga 1 dulu deh, karena di sini kontrolnya ada di 2 itu. Oke, kanal base width-nya atau B, lebar si saluran, sesuai sama yang kita BLS 4B. Mana BLS 4B? Ini ya, 1,4. Ini inside slope-nya sesuai sama ini teman-teman. Oke. Lalu untuk K itu sama seperti penjelasan saya yang sebelum-sebelumnya. Itu saya pakai 70. Itu yang saya gunakan karena dia saluran lining. Per N-nya mendapatkan nilai 70 lah. Lalu hidrolik gradien ini harus kita isi sesuai dengan data yang ada. Di 4B itu hidrolik gradiennya dia kecil bener, nggak kelihatan tulisan untuk semut. Ini ya. Nah, kemiringan ini teman-teman harusnya. Nah, lalu ini sudah. Nah, lalu ada cek juga nanti di bawah air yang akan melimpasnya itu. Oke, kita lanjut ke gosingnya teman-teman. Gosingnya sama kayak sebelumnya, tapi sudah saya sediakan di sini. Kalau misalkan biar cepat teman-teman tinggal dipencet, dia akan tahu nih apakah dia oke apa enggak. Oke, L-nya misal 1, oke. H-nya 1,8, misal tadi 1,8. Nah, dia minta tetap di 1 karena inside slope-nya 1,5. Oke, dengan L-nya sekian, dia juga oke. Di H-nya ini dia juga oke di sini. Oke, kita lanjut. Channel, kita lanjut di sini teman-teman. Nah, difference D2-D1 ini adalah harus sama dengan atau kalau misalkan ditulis angka juga nggak apa-apa. Di sini dikurang ini. Oke. Itu adalah beda tinggi D2 dan D1. D2 D1 itu apa sih? D1 itu adalah tinggi dari crash menuju di hulunya si side channel-nya.
di hulunya ya teman-teman, yang paling tingginya. Karena sechannel itu pasti dia ada miringnya teman-teman, ada beda tinggi di hulu dan di hilir ya. Jadi di D1 itu adalah beda tinggi crest dan beginning point di side channel hulu. D2 itu adalah kebalikannya, yaitu ketinggian crest dan side channel di bagian hilir. Oke. Nah, B2 sama B1 ini nanti akan saya jelaskan seiring kita mengisi Excel lah. Nah, ini section-section kita bagi di side channelnya itu. Kira-kira kita membuat berapa section dan distance-nya berapa intervalnya. Oke, kita lanjut aja. Di sini nanti di hasilnya. Kita lanjut ya. Kita lanjut di pengisian B2, B1 dan D1, D2. Karena ini yang berpengaruh nanti diceknya. Dengan lebar sekian dan ketinggian sekian, tinggi jatuh sekian. Kita buat contoh teman-teman. Misal ini udah cek ya. Nah, ini udah enak nih. Jadi dengan B2-nya itu lebar 1,3, B1-nya 0,3. Kayak yang tadi kita bilang, B1 itu adalah yang di hulu, berarti lebar dari crest menuju ujung lebar hulunya itu 0,3. Untuk yang di hilirnya 1,3. Dan ini adalah tinggi jatuhnya teman-teman. Yang di hulu yaitu beda tingginya 1,3, di hilirnya 1,7. Berarti ada perbedaan kemiringannya itu 0,4 meter ya, berarti 40 cm ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Karena ini udah cek-cek, kita langsung aja ya, kita pencet ini. Itu sama aja, makronya bisa yang dari kuning ini dibuat 0 untuk merubah H. Sama teman-teman. Tapi sudah saya persimpel, saya buat ini, tinggal diklik teman-teman. Ya. Belum saya disable lagi. Ini aja, langsung ya. Saya buat ini. Maklum ya teman-teman, udah jam-jamnya ngantuk ini. Oke, ini udah ya, udah di gosik, dapat tinggi air di endpointnya sekian, di tengah-tengah L/2 itu sekian. Jadi, nah setelah udah oke nih teman, itu belum tentu oke. Kenapa? Karena harus ada yang diubah di sini. Apa tidak antara merubah D1 dan D2 atau B1 dan B2 teman-teman. Misal contoh, saya ngerubah B2 yaitu lebar di hilir. Saya buat 4 deh. Misal nah, oke kan teman-teman. Nah, tapi tidak serta-merta langsung diisi 4 atau berapa. Ini disesuaikan dengan kondisional di sini, teman-teman. Jadi, cari nilai ini antara energi Higgs yang di endpoint dan yang di L/2 ini seminim mungkin. Ini kan 0,105 teman-teman. Kita mungkin masih bisa mengurangi ini menjadi 2,5 mungkin. Kira-kira bisa nggak ya? Kita coba. Nggak bisa teman-teman. Nanti mungkin dinaikkan. Udah dikit nih, udah tipis. Nggak sampai 2 cm malah. Nah, ini kita naikkan jadi 2,6. Saya yakin ini pasti kontrol. Oke, aman kan? Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, semisal B-nya nggak bisa nih, harus 2,5 karena pembebasan lahan atau segalanya lah, atau ada yang lain. Nggak apa-apa, kita buat 2,5, kita mainkan di D1 dan D2.
Ini contoh teman-teman. 2,5 tadi nggak bisa ya. Kita buat di satunya 1,2. Oke. Nah, bisa kan? Teman-teman, antara kita mengubah di lebarnya atau di beda tingginya, itu yang akan menyebabkan dia kontrol atau tidak. Itu teman-teman, ini adalah desain side spillway di saluran irigasi tanpa pintu ya. Oke, sekian teman-teman, terima kasih, see you again.